kami. Selamat menyaksikan. Singkat saja, kelompok 11 Kaptopril. Siap! Sebelah kanan, mana suaranya? Siap kanan! Sebelah kiri, mana suaranya? Siap kiri! Tepuk tangan. Ea! Kaptopril 11 di mana? Di sini, di sini, di sini! Buha! Kap, Kap! to, Tom! pril. Pril! Siap. Siap! 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling solid? Kelompok paling solid ada di kelompok 11. Mana di mana kelompok paling gacor? Kelompok paling gacor ada di kelompok 11. Kaptopril memang solid, Kaptopril memang gacor. Kelompok Kaptopril memang paling the best. Kaptopril untuk siapa? FMF maju, Untuk siapa? Farmasi Jaya. Kelompok 11 Kaptopril. Selamanya saudara sehidup semati. Semangat. DOODGOB. Good job asik, good job asik, good job asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan rancangan program kerja HIMFA Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabinet Kaptopril 11 tahun 2025 hingga 2026. Yang pertama ada visi dan misi. Visi yaitu menjadi wadah penggerak mahasiswa farmasi yang berintegritas, inovatif, dan berempati tinggi dalam mengembangkan ilmu, keterampilan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua ada misi. Yang pertama, mengembangkan ilmu, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa farmasi. Yang kedua, menumbuhkan integritas, inovasi, dan empati dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, mewujudkan program kerja yang berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir ada menciptakan kerjasama dan lingkungan yang kolaboratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi logo Kabinet Kaptopril. Di sini ada cahaya aurora yang melambangkan inovasi dan semangat pembaruan dalam organisasi. Warna gradien biru, ungu, dan emas menandakan proses menuju kemajuan dan keberhasilan. Lalu ada di sini ada daun hijau. Jadi daun hijau itu merupakan simbol kehidupan, keseimbangan, dan peran farmasi dalam menjaga kesehatan alami dan berkelanjutan. Lalu ada lagi tetes obat di tengah yang mewakili inti dari ilmu farmasi, ketepatan, keilmuan, dan tanggung jawab moral dalam mengabdi pada kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir ada lingkaran emas, yaitu merupakan persatuan, kebersamaan, dan integritas antar anggota HIMFA FKIK UNY dan mewujudkan visi misi bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, hiburan mahasiswa farmasi atau HIMFA FKIK UNY dapat terus menjadi wadah pengembangan diri, kreativitas, serta kontribusi sosial bagi seluruh mahasiswa farmasi. Kabinet Aurora hadir sebagai simbol semangat baru seperti cahaya aurora yang menerangi langit setelah kegelapan. Kami berkomitmen untuk menyalakan semangat, inovasi, kolaborasi, dan profesionalisme dalam menjalankan roda organisasi. HIMFA bukan hanya sekedar himpunan, tetapi ruang tumbuh bersama bagi mahasiswa yang berorientasi pada ilmu, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada deskripsi kerja. Yang pertama, menjadi pengarah utama HIMFA FKIK UNY dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi seluruh kegiatan organisasi agar sejalan dengan visi dan misi Kabinet Aurora. Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh bidang dan departemen agar tercipta kolaborasi yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga, menjadi representasi HIMFA FKIK UNY dalam menjalin komunikasi baik dengan pihak internal kampus maupun lembaga eksternal. Yang keempat, yaitu mengarahkan pengurus untuk berinovasi dalam menciptakan program yang solutif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi mahasiswa farmasi serta masyarakat. Yang terakhir, memastikan seluruh program kerja berjalan dengan profesionalisme tinggi, menjunjung nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan juga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Yati Ali, selaku ketua dari HIMFA FKIK Kabinet Kaptopril UNY. Saya akan menjelaskan visi-misi dan program kerja saya. Untuk yang mana visi saya adalah menjadikan Kaptopril Farmasi sebagai wadah mahasiswa farmasi yang berintegritas, inovatif, dan berempati tinggi dalam mengembangkan ilmu, keterampilan, serta memberi kontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat. Untuk misi saya, yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik, keterampilan, dan karakter mahasiswa farmasi. Yang kedua, menumbuhkan integritas, inovasi, dan rasa empati dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama yang solid dan menghasilkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selanjutnya adalah program kerja. Program kerja saya adalah yang pertama, pengembangan SDM, yaitu pelatihan kepemimpinan, seminar, dan workshop kefarmasian. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat, yaitu edukasi kesehatan, bakti sosial, atau kampanye hidup sehat. Yang ketiga adalah penguatan organisasi, seperti rapat koordinasi, evaluasi kinerja, dan pembentukan tim kerja yang solid. Untuk yang terakhir adalah kolaborasi eksternal, yaitu kerjasama dengan organisasi farmasi, kampus, dan institusi kesehatan.
Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Nadila dari kelompok 11 Kaptropil yang akan menjelaskan mengenai tentang visi, misi, dan juga program kerja dari wakil ketua, yaitu saya Tasya Nadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang visi dari wakil ketua, yaitu saya sendiri. Yang ini adalah visinya ialah mendukung terwujudnya organisasi Kaptropil dengan formasi yang aktif, kolaboratif, dan juga berjalan harmonis dalam setiap program kerja ketua. Selanjutnya ialah misinya. Misi dari wakil ketua yang pertama ialah mendampingi dan membantu ketua dalam pelaksanaan program kerja, dan yang kedua ialah mengkoordinasi dan memastikan seluruh divisi bekerja selaras dan tepat waktu. Dan yang terakhir ialah menjadi penghubung antara ketua dan anggota untuk menjaga komunikasi serta juga keharmonisan kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang program kerja dari wakil ketua. Yang pertama ialah rapat koordinasi antara divisi untuk memantau progres dan kendala. Dan yang kedua ialah monitoring dan evaluasi program kerja bulanan, dan yang ketiga ialah pendampingan internal untuk membantu divisi ketika mengalami hambatan, dan yang terakhir ialah penguatan teamwork melalui kegiatan bonding atau evaluasi internal. Baik, sekian, terima kasih. Halo semua, aku Widiawati Dasa Fitri. Di sini aku sebagai sekretaris. Visiku adalah membuat program kerja yang aktif, rapi, tertata, dan profesional. Misiku adalah membuat surat menyurat arsip, dan aku bakal nemenin ketua untuk menyusun agenda, laporan, dan administrasi lainnya. Program kerjaku adalah membuat jadwal kepada notulen dan ketua serta anggota-anggota lainnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fani Aprianti. Saya di sini sebagai divisi bendahara. Nah, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang visi, misi, dan program kerja sebagai bendahara. Nah, di sini tertulis visinya yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan organisasi yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk misinya, bendahara sendiri itu memiliki 3 visi ya teman-teman. Yang pertama itu ada mengatur pemasukan dan pengeluaran dana secara efektif dan transparan. Yang kedua itu ada menyusun laporan keuangan yang rapi, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, yang ketiga itu ada mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu ada program kerjanya teman-teman. Nah, untuk program kerjanya sendiri itu bendahara memiliki beberapa program kerja. Yang pertama itu ada pembuatan dan pengelolaan keuangan, laporan keuangan itu setiap akhir kegiatan ataupun bulanan. Nah, yang kedua itu ada pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran dana organisasi. Nah, yang ketiga itu ada penyusunan rencana anggaran biaya ataupun RAB untuk setiap program kerja. Yang keempat itu ada pengumpulan dana kas ataupun kontribusi untuk anggota jika diperlukan. Yang terakhir itu ada transparansi keuangan lewat laporan yang dibagikan kepada pengurus. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang visi, misi, dan program kerja sebagai divisi bendahara. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, saya Linda Siti Palinda. Di sini saya dari bidang PPM. PPM merupakan pendidikan dan pengembangan mahasiswa. Nah, di sini PPM itu hadir sebagai wadah untuk pengembangan intelektual karakter yang seimbang. Tujuan dari PPM yaitu untuk meningkatkan daya saing mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non akademiknya. Apa aspek kegiatannya? Yang pertama itu pelatihan akademik. Selanjutnya juga ada soft skill dan forum sharing inspiratif bersama alumni atau praktisi. Mungkin cukup sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafika Syahla dari bidang PDD atau bidang publikasi, dokumentasi, dan desain. Latar belakang dari bidang PDD sendiri ialah dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat dan menarik menjadi kebutuhan utama dalam organisasi. Oleh karena itu, bidang PDD berperan penting dalam menjaga citra Himfa FKIK UMY melalui publikasi visual yang kreatif dan informatif. Tujuan dari bidang PDD sendiri ialah meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi Himfa agar setiap kegiatan tersampaikan dengan efektif, menarik, dan profesional. Aspek kegiatan di bidang PDD sendiri ialah yang pertama, pengelolaan konten media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang kedua, desain publikasi kegiatan dan informasi kesehatan. Dan yang terakhir, dokumentasi seluruh kegiatan Himfa. Lanjut ke aspek kegiatan yang ketiga, yaitu adalah dokumentasi seluruh kegiatan Himfa. Terus untuk tempat media sosialnya itu ada di Himfa FKIK UMY dan lingkungan kampus. Untuk sasarannya yaitu ada mahasiswa farmasi dan khalayak umum. Terus untuk waktunya itu 1 periode kepengurusan. Nah, terus untuk analisis SWOT. Untuk kelebihannya yang pertama itu tim kreatif yang adaptif terhadap tren, desain, dan media digital. Untuk kelemahannya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengelolaan konten lugit. Terus untuk peluang kolaborasi dengan media kampus dan organisasi lain. Terus untuk resikonya yaitu persaingan konten dengan organisasi atau akun eksternal yang lebih populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Faiza Pratama dari bidang Humas Himfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program kerja dan peran penting dari bidang Humas atau hubungan masyarakat. Yang pertama yaitu latar belakang. Bidang Humas memiliki peranan sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara Himfa dengan berbagai pihak baik internal kampus maupun eksternal seperti lembaga farmasi dan masyarakat umum agar tercipta hubungan yang harmonis, profesional, serta meningkatkan citra positif Himfa sebagai organisasi mahasiswa yang aktif dan terbuka. Kedua yaitu tujuan. Secara khusus tujuan kami adalah membangun jaringan komunikasi yang solid dengan pihak internal kampus, lembaga farmasi
organisasi, dan masyarakat. Dengan jaringan yang baik, himfa dapat lebih dikenal dan memiliki eksistensi yang kuat di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga yaitu aspek kegiatan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bidang Humas memiliki beberapa aspek kegiatan utama antara lain, yaitu yang pertama kerjasama antar organisasi dan institusi, baik di dalam maupun di luar kampus. Yang kedua, publikasi kolaborasi sosial atau edukatif, seperti kegiatan bakti sosial atau seminar. Selanjutnya itu pengelolaan hubungan media dan humas eksternal agar kegiatan himfa dapat dikenal luas oleh masyarakat. Yang keempat yaitu tempat dan waktu. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UNY dan juga bekerja sama dengan mitra eksternal selama satu periode kepengurusan. Lalu untuk sasaran organisasi, jadi organisasi mahasiswa, instansi farmasi dan juga masyarakat. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, yaitu komunikasi yang aktif dan profesional dengan pihak luar. Lalu ada weakness, yaitu terbatasnya jaringan baru di luar kampus. Lalu ada opportunity, peluang memperluas kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan farmasi nasional. Yang terakhir ada threat, yaitu kemungkinan miskomunikasi atau keterlambatan koordinasi atau Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaira Zahra. Saya dari bidang PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Latar belakang dari PSDM sendiri adalah mahasiswa farmasi tidak hanya perlu unggul dalam bidang akademik, tetapi juga harus memiliki soft skill dan pemahaman yang mendukung profesionalisme di masa depan. Tujuan dari PSDM sendiri adalah meningkatkan kemampuan, wawasan, dan mental kepemimpinan anggota himfa melalui pelatihan dan kegiatan pengembangan diri. Perkenalkan, nama saya David Sunapurna Putri, saya dari bidang PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Saya di sini akan menjelaskan aspek kegiatan, tempat, waktu, sasaran, dan analisis SWOT. Aspek kegiatan kita buat 3, yaitu pelatihan skill farmasi dan komunikasi. Yang kedua, seminar dan workshop pengembangan diri. Yang ketiga ada mentoring dan sharing session internal. Tempatnya di lingkungan kampus dan ruang pelatihan. Waktunya 1 periode kepengurusan. Sasarannya seluruh anggota himfa KIK UNY. Analisis SWOT yang kita buat, screening itu ada program berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, weakness-nya, partisipasi anggota yang kadang fluktuatif, opportunity-nya, potensi kolaborasi dengan dosen dan profesional farmasi. Triknya jadwal akademik padat yang dapat menghambat kegiatan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Adil Syahida dan saya merupakan salah satu dari divisi PPM, yaitu Pendidikan dan Pengembangan Mahasiswa. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan terkait divisi kami. Dan yang akan saya paparkan itu ada beberapa hal, seperti yang pertama ada aspek kegiatannya, kemudian yang kedua itu adalah waktunya, yang ketiga itu adalah tempatnya, kemudian sasarannya, dan terakhir adalah strateginya. Pertama adalah aspek kegiatan. Nah, aspek kegiatan di bidang kami itu ada 3 aspek kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan akademik. Nah, pelatihan akademik itu seperti Olimpiade Farmasi, kemudian ada pelatihan penelitian dan lomba ilmiah. Kemudian, yang kedua adalah program soft skill dan pengembangan potensi diri. Yang ketiga, ada forum sharing inspiratif bersama alumni ataupun praktisi. Kemudian tempatnya di mana? Jadi tempatnya itu di kampus UMY ataupun ruang pelatihan eksternal. Nah, untuk waktu kami menjabat itu 1 periode kepengurusan dan sasarannya itu siapa? Yaitu seluruh mahasiswa farmasi FKIK UMY. Kemudian strategi yang kami gunakan yaitu menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Pertama, ada strength. Jadi strength itu adalah fokus pada peningkatan daya saing dan kualitas diri mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah weakness. Jadi weakness itu adalah keterbatasan waktu antara kegiatan dan perkuliahan. Yang ketiga adalah opportunity. Jadi opportunity itu adalah kolaborasi dengan dosen, alumni, dan organisasi akademik nasional. Serta yang terakhir adalah threat, yaitu peningkatan partisipasi mahasiswa yang fluktuatif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Karina Diva dari divisi bidang PPM Pendidikan dan Pengembangan Mahasiswa, yaitu ada latar belakang. Ya, seperti mahasiswa farmasi perlu dibekali dengan kemampuan akademik yang kuat sekaligus pengalaman dan akademik yang luas agar mampu bersaing di dunia profesional yang terus berkembang. PPM hadir sebagai wadah pengembangan intelektual dan karakter yang seimbang. Tujuannya adalah seperti meningkatkan daya saing mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, menambahkan pengalaman dan wawasan serta membantu mahasiswa mengeksplorasi potensi yang dimiliki aspek kegiatan. Perkenalkan, nama saya Lulu Melatu Safisa dari bidang kewirausahaan. Latar belakangnya yaitu kemandirian finansial menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan organisasi. Melalui bidang kewirausahaan, himfa berupaya meningkatkan kreativitas, jiwa bisnis, serta menambah kas organisasi untuk mendukung kegiatan selama 1 periode. Selanjutnya ada tujuannya yaitu untuk meningkatkan kas organisasi dan menumbuhkan semangat wirausaha dan kreativitas di kalangan mahasiswa farmasi. Ada aspek kegiatannya yaitu penjualan produk, kesehatan, dan merchandise himfa. Ada program bazar dan kolaborasi dengan UMKM lokal. Dan yang terakhir ada pelatihan wirausaha mahasiswa berbasis farmasi. Tempatnya yaitu lingkungan kampus dan platform online. Waktu dilaksanakannya secara periodik sesuai kebutuhan kegiatan. Ada juga sasarannya yaitu mahasiswa farmasi dan masyarakat umum. Ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada stretch, potensi besar untuk menambah pemasukan organisasi. Ada weakness, manajemen waktu dan modal awal terbatas. Ada opportunity, banyak peluang kerjasama dengan vendor dan sponsor. Dan yang terakhir ada threat, resiko penjualan yang fluktuatif akibat permintaan pasar. Halo, perkenalkan, nama saya Nadine Rizka Paramita. Saya merupakan anggota dari divisi atau bidang Kastrat, Kajian dan Strategi Advokasi. Nah, latar belakang dari bidang Kastrat ini adalah sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa farmasi harus kritis terhadap isu sosial dan kesehatan yang sedang berkembang. Bidang Kastrat menjadi wadah pencerdasan serta penguatan peran advokasi mahasiswa di lingkungan kampus dan masyarakat. Nah,
Untuk bidang kasrat ini memiliki tujuan. Yang pertama, mewujudkan wadah pencerdasan seputar kajian, strategis, dan advokasi. Untuk yang kedua, menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap isu kefarmasian dan kebijakan publik.